Mari kita mulai dengan satu kebenaran yang menyakitkan. Sebuah vonis brutal yang mungkin tidak ingin kau dengar. Kau bukan aktor utama, bukan. Dalam film megah yang kau tonton setiap hari di lini masamu, kau itu hanya figuran, seorang ekstra. Cuma lumpang lewat di cerita kesuksesan orang lain. Dengar suara detak jam itu. Itu bukan sekedar waktu, itu jatah hidupmu yang terus terkuras. Sementara kau masih terpaku di sana, di balik layar, menatap hidupmu sendiri berlalu seperti trailer film yang tak pernah tayang. Dan layar yang membuatmu terpaku itu, tentu saja ada di genggaman tanganmu. Ingatkan rasanya? Jari manismu menggulir feed tanpa henti. Klik, temanmu posting foto dari puncak gunung di Eropa. Klik, kenalan lama pamer bisnis barunya yang katanya booming. Klik, mantanmu baru saja meluncurkan proyek impiannya. Dan kau di sana, di sofa bututmu, menekan tombol like dengan senyum palsu. Padahal di dalam ada getaran aneh, getaran iri yang pelan-pelan menggerogoti jiwamu. Jangan bohong pada dirimu sendiri, kau merasakannya. Kau bilang, wow, inspiratif sekali. Omong kosong, itu bukan inspirasi. Itu racun penyesalan yang kau teguk setiap hari. Racun yang membuatmu merasa kecil, terjebak, dan tak berdaya. Kau menikmati semua pemandangan indah kesuksesan mereka, tanpa merasakan sedikit pun keringat, air mata, atau rasa sakit yang mereka lalui. Dan ilusi manusia inilah yang sedang membunuh potensimu secara perlahan. Lalu, apa pembelaanmu? Apa alibi yang sudah kau siapkan malam ini? Oh, aku tahu. Belum ada modal. Belum ada waktu. Sibuk banget. Aku nggak sepintar atau kreatif mereka. Dan yang jadi favorit sepanjang masa, aku takut gagal. Dengar. Semua itu adalah omong kosong yang dirangkai dengan begitu sempurna untuk membenarkan satu hal, kemalasanmu, ketidakberanianmu, zona nyamanmu yang kau kira empuk, padahal itu adalah penjara yang kau bangun sendiri. Mari kita luruskan diagnosanya. Masalahmu itu bukan kurang sumber daya, kau itu kurang nyali, titik. Masalah utamamu bukan pada kurangnya alat atau kesempatan, tapi pada kekalahan mental yang sudah kau umumkan bahkan sebelum perang dimulai. Kau membiarkan bisikan gimana kalau dikritik, gimana kalau nggak sempurna, dan sejuta gimana kalau lainnya menguasai seluruh markas besarmu. Kau terlalu sibuk menganalisis dan menunggu momen yang tepat yang tidak akan pernah datang. Karena yang kau cari itu bukan petualangan, tapi jaminan keberhasilan. Dan hidup tidak punya garansi, kawan. Cukup diagnosanya. Sekarang waktunya perang. Ini protokol tempurmu. 3 alat sederhana dari kotak perkakas untuk menghancurkan penjaramu dari dalam. Pertama, the 1% rule. Lupakan rencana 5 tahunmu yang megah itu. Lupakan kesempurnaan. Lakukan 1% saja dari hal paling kecil yang bisa kau kontrol hari ini. Mau bangun bisnis? Jangan pikirkan proposal investor. Cukup buat 1 akun media sosial untuk brandmu. Mau jadi penulis? Jangan mikirin novel. Tulis 1 paragraf ide busuk di notes ponselmu. Ini bukan tentang kemajuan besar. Ini tentang menyalakan mesinnya. Sebuah momentum awal yang brutal. Kedua, embrace the ugly first draft. Sambut versi pertamamu yang jelek. Awal itu pasti berantakan, norak, dan penuh kesalahan. Terima saja, buat sesuatu yang paling buruk dulu dengan sengaja kalau perlu. Karena musuhmu yang sebenarnya bukanlah kegagalan, tapi ilusi bahwa semuanya harus langsung bagus. Kesempurnaan itu racun, bukan tujuan. Ketiga, the burning bridges pledge. Bakar jembatan untuk kembali. Buat komitmen publik. Umumkan rencanamu sekecil apapun ke 1 teman yang paling suka meledekmu. Posting di media sosial. Buat perjanjian dengan dirimu sendiri dengan konsekuensi yang menyakitkan jika dilanggar. Ini menciptakan tekanan dari luar yang akan memaksa tanganmu untuk bergerak saat otakmu mulai mencari-cari alasan lagi. Dengar, kau akan selalu punya segudang alasan untuk menunda. Selalu. Tapi alasan-alasan itu tidak akan pernah membangun apa-apa. Alasan tidak akan menulis bukumu, tidak akan meluncurkan bisnismu, tidak akan mengubahmu dari sekadar penonton menjadi pemain utama di filmmu sendiri. Hanya tindakan, sekecil, sejelek, dan segemetar apapun yang bisa mengalahkan niat terbaikmu yang hanya ada di kepala. Berhenti menunggu ilham turun dari langit, jadilah ilham itu sendiri. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan penonton dan komentator. Dunia tidak butuh satu lagi. Dunia butuh kreator. Bahkan jika itu hanya untuk duniamu sendiri. Jadi ini misimu. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini, sekarang juga. Setelah video ini selesai,
Buka ponselmu, buat satu postingan tentang idemu. Kirim satu email yang selama ini kau takuti. Gambar satu sketsa di kertas. Lakukan apapun yang menggerakkan jarum jam petualanganmu dari angka 0 ke 0,1. Jika kau tidak melakukan ini sekarang, kau dan aku sama-sama tahu di mana kau akan berada besok. Masih di sofa yang sama, menjadi penonton, mengutuk dirimu sendiri dalam diam. Jadi pilih sekarang, penonton atau petualang.